Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Falisnia Azhari dari SMK Al-Mu'tadin. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang transaksi perusahaan dagang. Seperti yang pernah kita bahas bahwa antara setiap transaksi di perusahaan-perusahaan itu terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut rata-rata terjadi karena bentuk usahanya pun berbeda-beda, sehingga pada pencatatan akuntansinya pun akan berbeda. Pada perusahaan jasa, yang dilakukan adalah hanya penyediaan layanan jasa langsung pada konsumen. Sedangkan pada perusahaan dagang, di sini terjadi kegiatan membeli barang dagangan terlebih dahulu, lalu disimpan sebagai persediaan barang dagang, dan kemudian baru dilakukan yang namanya penjualan barang dagangan tersebut. Pada perusahaan dagang, ketika kita melakukan penjualan, maka sama dengan kita mendapatkan pendapatan. Bila barang dagangan tersebut telah dijual, akan dilaporkan sebagai penjualan dan biaya dari barang tersebut itu disebut dengan harga pokok penjualan. Sedangkan untuk barang dagang yang baru dibeli akan dicatat sebagai persediaan barang dagang dan masuk ke dalam kelompok aset lancar. Pencatatan transaksi perusahaan dagang dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem periodik atau fisik dan sistem perpetual. Untuk sistem periodik, di sini perhitungan HPP atau harga pokok penjualannya dilakukan pada akhir periode. Sedangkan untuk metode perpetual, perhitungan harga pokok penjualan pada saat terjadi penjualan tersebut. Selanjutnya saya akan coba untuk menjelaskan pencatatan transaksi perusahaan dagang melalui dua sistem ini. Berikut ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh PD Takeshi Kirana selama bulan Juni 2019. Kita analisis dulu soal dari PD Takeshi Kirana ini. Jadi pada tanggal 8 ini Takeshi Kirana membeli. Artinya di sini PD Takeshi Kirana adalah sebagai seorang pembeli. Membeli barang dagang dari Fujitsu Takeda sebanyak 10 unit, harga masing-masingnya 2 juta. Di sini berarti diketahui pembeliannya secara kredit dengan dua syarat, yaitu termin 2/10 N/30, FOB-nya adalah shipping point. Dan yang kedua adalah diketahui bahwa biaya ongkos angkutnya sebesar Rp500.000. Kita mulai terlebih dahulu dengan syarat termin 2/10 N/30 dengan melihat waktu transaksi dilakukan pada tanggal 8 Juni 2019. Syarat termin di sini artinya bahwa penjual memberikan 2% bagi pembeli yang bisa melakukan pembayaran dalam kurun waktu selama 10 hari dengan batas jatuh temponya adalah 30 hari. Artinya jika PD Takeshi Kirana mau mendapatkan potongan pembelian, maka dia harus melunasi selama 10 hari. Dari batas 8 Juni pada saat transaksi terjadi, maka 10 harinya itu adalah pada tanggal 18 Juni. Sedangkan untuk batas jatuh temponya, berarti jika transaksi dilakukan 8 Juni, maka tanggal jatuh temponya jatuh pada tanggal 8 Juli 2019. Syarat kedua adalah FOB shipping point, di mana hak pemilik barang tersebut akan beralih ke pembeli sejak pembeli membayar ongkos angkutnya dan mendebet pembeliannya. Artinya yang melakukan pencatatan atas biaya ongkos angkut Rp500.000 ini dicatat oleh pembeli atau oleh PD Takeshi Kirana. Berdasarkan informasi yang kita ketahui ini, kita akan membuat pencatatannya melalui dua sistem yang tadi sudah kita bahas. Di sini saya sudah mencoba merangkum kegiatan transaksi pada perusahaan dagang. Sekarang kita masukkan pada jurnal untuk PD Takeshi Kirana. Sekarang untuk tanggal 8 Juni di metode periodik. Nah, karena di sini terjadinya pembelian barang dagang, berarti kita langsung mendebet
akun pembelian barang dagang dan melakukan pengkreditan. Karena di sini dilakukannya secara kredit, maka kita mencatatnya sebagai utang dagang. Kemudian kita masukkan totalnya. Di sini totalnya adalah karena membelinya satuan, harganya satuan, berarti dikali 10 unit, yaitu berarti 20 juta rupiah. Untuk metode perpetual itu sama saja, kita melakukannya di 8 Juni. Untuk keterangannya yang kita debit, kita hanya tinggal mengganti pembelian barang dagangnya dengan langsung menambahkan persediaan barang dagang. Dan kemudian kita akan mengkreditkan, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dilakukan secara kredit, berarti kita masukkan utang dagang sebesar sama 20 juta rupiah. Lalu yang kedua, diketahui ada dibayar ongkos angkut oleh PD Takeshi Kirana. Metodenya adalah FOB shipping point. Di sini kita akan mencatat ongkos angkut pembelian langsung masuk ke dalam jurnal periodik atau jurnal perpetualnya. Jadi di sini kita tambahkan beban transportasi, karena di sini ongkos angkut itu langsung dibayarkan oleh PD Takeshi Kirana, berarti kita langsung mencatatnya sebagai kas di kredit sebesar 500.000 rupiah. Nah, untuk metode perpetual kita juga untuk pembelian, maka beban transportasi ini kita langsung masukkan ke dalam biaya yang menambah di persediaan barang dagang. Dan untuk di kreditnya masih sama dengan kas sejumlah 500.000 rupiah. Ini adalah jurnal yang dilakukan oleh PD Takeshi Kirana pada 8 Juni 2019. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juni 2019, PD Takeshi Kirana mengembalikan sebagian barang dagang kepada PD Fujitsu Takeda atas pembelian barang dagang yang telah dilakukannya pada tanggal 8 Juni yang lalu sebesar 5.200.000 rupiah karena rusak. Terjadi retur pembelian. Nah, untuk retur pembelian ini kita akan buat juga jurnal periodik dan perpetualnya. Kita mulai dengan metode atau jurnal untuk metode periodik. Pada tanggal 11 Juni kita langsung mendebitkan akun utang, karena sebelumnya pembelian pada tanggal 8 Juni dilakukan dengan melalui utang dagang atau secara kredit. Maka kita debit yang tadinya di kredit, utang dagangnya kita pindahkan ke debit. Kemudian di kreditnya kita langsung masukkan retur pembelian sebesar 5.200.000 rupiah. Nah, untuk metode perpetualnya sendiri tanggal 11 Juni debit di utang dagangnya, dimana artinya utang dagang dari PD Takeshi Kirana ini berkurang sebesar 5.200.000. Kemudian pada metode perpetual pembedanya adalah kita akan mengkreditkan langsung dari persediaan barang dagang. Karena di sini retur pembelian tersebut mengurangi persediaan barang dagang yang ada pada gudang yang sudah kita beli tadi sebesar 5.200.000 rupiah. Perlu diingat, jika terjadi yang namanya retur pembelian, maka kita harus ingat bahwa ada utang dagang yang berkurang. Kenapa? Karena di sini terjadi pengembalian barang dagang dari yang kita beli sebelumnya. Pada tanggal 8 Juni, utang dagangnya adalah sebesar 20 juta. Berarti kita harus mengurangi utang dagang kita pada tanggal 8 Juni menjadi berkurang 5.200.000 akibat adanya retur di tanggal 11 Juni. Nah, berarti sisa utang dagang kita adalah sebesar 14.800.000 rupiah. Maka perlu diingat untuk utang dagang yang masih harus dilunasi, nah itu adalah sebesar 14.800.000
Rp800.000. Selanjutnya tanggal 17 Juni 2019 PD Takeshi Kirana melunasi utang usaha yang timbul atas transaksi pembelian barang dagang secara kreditnya pada tanggal 8 Juni yang lalu. Utang dagang yang harus dilunasinya hanya tinggal 14.800.000. Lalu bagaimana caranya ketika terjadi pelunasan utang ini? Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus melihat dulu apakah ada syarat termin yang harus dipenuhi oleh PD Takeshi Kirana ini. PD Takeshi Kirana akan melunasinya pada tanggal 17 Juni 2019. Artinya tanggal tersebut masih masuk ke dalam syarat termin tersebut. Jika syarat termin itu masih terpenuhi, berarti kita akan mendapatkan yang namanya potongan pembelian dari termin 2/10 N/30. Karena ini belum tanggal 18 Juni, berarti potongan pembeliannya adalah sebesar 2%. Maka kita harus tahu dulu potongan pembelian yang didapatkan oleh PD Takeshi Kirana. Cara mencari potongan pembelian adalah dengan memasukkan terminnya sebesar 2% potongannya. Karena di sini sisa utangnya hanya tinggal 14.800.000, berarti kita tinggal memotongnya dari total 14.800.000 sama dengan Rp296.000. Nah, berarti potongan pembeliannya adalah sebesar Rp296.000. Baru sekarang kita akan menjurnal melalui metode pencatatan periodik dan perpetualnya. Kita langsung masukkan di debit utang dagang. Kenapa utang dagang ada di debit? Karena kita akan melakukan pembayaran, otomatis utang dagangnya berkurang, maka dia tidak di posisi kredit tapi dia ada di debit. Sebesar total utang dagang yang harus dilunasinya adalah tinggal 14.800.000. Maka kita masukkan Rp14.800.000. Nah, untuk kreditnya, karena ada yang didapatkan yaitu bentuknya potongan pembelian, maka kita akan masukkan jumlah potongan pembelian yang didapatnya adalah Rp296.000 di kredit Rp296.000. Maka kas yang harus dilunasi adalah tinggal Rp14.504.000. Berarti PD Takeshi Kirana tinggal membayar Rp14.504.000 kepada Fujetsu Takeda. Untuk jurnal perpetualnya masih sama, kita akan masukkan untuk tanggal 17 Juni. Nah, untuk kreditnya, potongan pembelian ini pada metode perpetual kita ganti masuk ke dalam persediaan barang dagang sebesar tetap Rp296.000. Kasnya tetap dikredit sebesar Rp14.504.000. Berikut ini adalah pencatatan secara metode fisik atau periodik dan metode perpetual untuk transaksi-transaksi yang tadi sudah kita bahas pada Takeshi Kirana.